Kadang memecat orang udah terlalu tinggi nih salary-nya dan ternyata bisa digantiin oleh orang-orang baru yang lebih murah, itu bisa suatu cara untuk mempertahankan runway kan. Aku punya beberapa teman-teman sekarang yang bahkan nggak lulus kuliah dari jadi CTO tanpa ijazah satupun, Mas. Which ya ini luar biasa gitu loh. Orang-orang yang emang selalu pengen adapt tanpa mereka punya basic ilmu tertentu, tapi mereka berani untuk. Lalu bagaimana caranya kita bertahan? Apa kita harus tetap mempertahankan si startup itu, atau kita justru harus mulai lirik kiri lirik kanan gitu? Nah, ini langsung aja lah gitu. Oke, nah kita banyak discuss tentang kondisi startup dan peluang-peluang ke depan. Tapi kan nggak semua orang bangun startup. Ada juga yang kerja di startup. Ya. Nah, gimana nih? Ini deg-degan nih kayak. Besok gue dipecat nih. Ya. Gimana dong? Jadi memang gini Mas, kalau menurut aku ngeliatnya gini, startup itu mungkin problem utamanya adalah karena dia secara biaya operasional itu kan belum bisa dipenuhi oleh biaya revenue yang dia miliki sendiri kebanyakan, kan seperti itu. Betul. Ketika dia membutuhkan dana dari investor dan ternyata investornya nggak dapat gitu ya, dana baru dari investor, ya mereka harus mikir either gua stop, gua pivot atau gimana gitu loh. Itu emang sad truth-nya seperti itu, karena kita masih dalam posisi yang ya revenue ini belum cukup untuk bisa mandiri berdikari sebagai suatu. Karena yang dibakar adalah uangnya investor, bukan uang profit. Betul. Ya. Itu memang ya ringkihnya itu di situ dengan kondisi kayak gini. Ya, terus kalau bagi teman-teman yang kerja di startup, tipsnya apa nih? Itu kan masalahnya yang punya startup ya. Tapi kalau kita kerja di startup, kita kan punya keahlian. Nah, lalu bagaimana caranya kita bertahan? Apa kita harus tetap mempertahankan si startup itu, atau kita justru harus mulai lirik kiri lirik kanan gitu? Nah, ini langsung aja lah gitu. Ya, jadi ya mungkin kita introspeksinya gini sih, seberapa valuable sih sebenarnya kontribusi kita terhadap perusahaan gitu. Kalau melihatnya kan gitu ya, ketika kita tidak dapat tergantikan, kemungkinan kita yang tidak akan layoff di bagian awal, kecuali tutup ya, misalnya tutup itu beda ya. Di bagian awal itu ya akan kecil gitu, karena orang pasti, manajemen pasti akan ngelihatnya loh, ya gue butuh dia gitu, gue butuh tim gue yang ini, karena gue yakin dia memang yang value-nya dia itu ada di situ gitu loh. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus mulai ya introspeksi dari sisi pribadi maupun sisi perusahaan juga ya. Kalau perusahaan yang ternyata memang bisnisnya nggak solid dalam kondisi sekarang dan ternyata kok manajemen ini kayaknya nggak adaptif ya terhadap perubahan. Nah, ini kayaknya udah mulai lirik aja ke tempat lain. Nah, exactly ya. Kalau misalnya kapalnya karam dan merekanya nakodanya nggak merasa ini karam, ya ini suatu flag juga dong buat pegawai kan. Ya. Gitu. Nah, tapi tadi kalau bicara value ya, keahlian apa atau value apa yang benar-benar bisa membuat seseorang itu pasti akan dipertahankan? Ini mungkin beda-beda juga kali ya, Mas. Kalau aku pribadi sebenarnya sih kita ngelihat ya, kalau misalnya kita punya pegawai dan dia itu memang kita butuh banget sampai kita nggak mau ngelepas. Dalam artian memang dia punya skill kunci yang dibutuhkan oleh perusahaan, dia akan pasti dipertahanin mati-matian kan. Nah, itu yang kayak gitu sih, Mas. Jadi dia apakah kalau misalnya dia di hari ini, misalnya seseorang misalnya dari si manajemen ya, kita ngeliatnya kalau dia dipecat, kita gampang nyari yang baru apa enggak dengan skill set yang sama gitu. Nah, itu kan misalnya atau bahkan lebih murah, karena kadang memecat orang udah terlalu tinggi nih salary-nya dan ternyata bisa digantiin oleh orang-orang baru yang lebih murah, itu bisa suatu cara untuk mempertahankan runway kan. Operasional gue cuma punya dana misalnya 10M gitu sampai akhir tahun. Terus ternyata ya udah kita pecatin 100 orang yang mungkin salary-nya 1M-an, terus kita 500 juta, kita bisa dapetin orang-orang baru yang dengan skill set sama, ya bisa salah satu cara untuk survive sebenarnya gitu kan. Ya, kalau di manajemen itu kan ada istilahnya itu criticalness ya. Jadi importance versus scarcity.
Jadi ada orang-orang yang dia value-nya important, ada yang value-nya unimportant. Ada yang dia itu scarce, jarang ada di pasaran, ada yang banyak. Nah, kalaupun dia value-nya itu bisa deliver something important, tapi kalau banyak yang bisa, ya itu sebetulnya bagi si company mungkin ya yang enggak untuk mempertahankan dia ya. Nah, jadi yang mungkin kita harus bisa menggeser ke important dan scarce. Masalahnya setiap industri yang importantnya beda-beda, scarcity juga beda-beda. Tapi so far yang dianggap important itu lebih ke arah engineering kah atau lebih ke arah produk kah gitu? Biasanya sih kalau di startup itu memang engineer yang terakhir di cut sih biasanya sih Mas. Oh gitu. Kalau kita lihat dari Alhamdulillah kata teman-teman alumni. Kebanyakan engineer soalnya kan. Benar. Tapi itu juga suatu lampu kuning banget ketika engineer mulai di-cut. Artinya memang ya itu perusahaan either memang secara kesehatan perusahaan udah mulai kurang atau ya itu intinya red flag sih. Karena secara umum di startup itu yang rata-rata gaji paling gede kan engineer. Jadi ketika emang engineer udah mulai kena layoff, ya itu berarti memang sudah ada problem dengan keuangan perusahaan, itu udah pasti sih. Sekarang kalau misalnya engineer itu jadi orang yang paling terakhir untuk dipecat, yang paling pertama dipecat siapa? Biasanya kalau dari kebetulan aku juga perhatiin dari yang para unicorn juga gimana kebiasaannya. Kalau biasanya di-cut pertama itu orang-orang yang emang tidak berhubungan dengan core business. Misalnya di perusahaan yang dia punya kayak copywriter misalnya dia atau content writer yang kita mau saya kayak perusahaan travel kan banyak ada story ada di apa gitu. Biasanya itu kena duluan. Kemudian HR kalau nggak ada recruitment pasti kena duluan. Kemudian bisnis misalnya ternyata usernya jadinya karena bisnisnya yang B2B-nya nggak relevan lagi karena kebanyakan sekarang yang spending malah retail, yang tim B2B-nya dihapus duluan. Jadi ngeliat pergerakan. Jadi mulai ya itu tadi mana yang tidak core dari industrinya, dari perusahaannya, dia akan kemungkinan akan kena duluan. Sama satu lagi orang-orang yang baru masuk. Itu kayaknya kayak kemarin yang di Malaysia itu ya. Baru masuk sehari. Pertama Tapi itu beneran karena ya gitu. Jadi kayak ketika mumpung gua belum ketergantungan sama dia, jadi dan masih istilahnya karena masih probation atau masih belum lama kan, kalau dia di-cut pesangonnya nggak banyak kan. Ya kira-kira salah satu yang gampang dipotong yang itu gitu loh. Kalau dulu kan case-nya tadi yang Amir bilang pasarnya itu sebetulnya belum mature sehingga orang-orang membangun bisnis di atas asumsi yang sebenarnya tidak valid. Nah, sekarang kan sebenarnya secara pasar orang jelas pakai gitu ya. Apakah orang-orang yang bekerja di startup dia tidak terus kemudian punya peluang untuk membuat startup sendiri gitu? Kan dia udah tahu bagaimana operasional itu bekerja. Iya, sebenarnya sih selama ini trennya kayak gitu ya, kayak kita ngelihat ada namanya istilah PayPal Mafia itu kan awalnya juga kayak gitu kan. Orang-orang yang sudah jadi belajarnya bikin startup adalah bekerja di startup, sebenarnya sebanyakan gitu. Jadi selama ini sih trennya adalah untuk memahami bikin startup harus kerja di startup dulu. Sekarang udah mulai arahnya mulai ke sana sih Mas. Tapi kan kembali lagi yang namanya leadership, yang namanya kemampuan untuk seorang inovator dan sebagainya itu kan nggak semua orang. Nggak semua orang yang kerja startup bisa bikin startup. Nah itu yang hal-hal yang nggak. Jadi artinya sih sebenarnya dari awal emang udah terbentuk gitu loh, orang-orang yang emang punya ide, punya forward thinking, punya kemampuan untuk mengeksekusi sesuatu yang baru, ya dia kan mungkin 1-2 tahun di suatu startup dan dia akan bikin sesuatu yang baru, yang beda. Mungkin sama dengan yang sebelumnya, tapi akan ada perbaikan-perbaikan. Itu udah fitrahnya. Udah umum lah. Nggak usah jauh-jauh. Ini orang yang bikin Zoom juga tadinya kerja di Cisco kan. Nah, kayak gitu emang, maka pasti dia udah tahu problemnya di Cisco apa, dia tahu cara how to solve it,
Ya dia mending dia bikin baru aja daripada gua kasih idenya ke Cisco, mungkin kayak gitu ya. Berarti dia tahu bisa bikin lebih bagus gitu loh. Berarti kalau tadi ada perusahaan-perusahaan atau startup yang bos-bosnya itu kurang pandai dalam beradaptasi, sebetulnya anak buahnya punya dong kesempatan untuk tahu yang benarnya gimana. Ya kalaupun dia keluar, dia sebenarnya bisa mewujudkan startup yang lebih adaptif tadi dong harusnya. Kalau leadership-nya ada, gitu. Ya, nah itu faktor-faktor itu sih. Karena kembali lagi misalnya kayak kita ngeliat yang apa namanya secara founders, mungkin nggak usah ngomong unicorn ya, tapi Centaurus yang level-level sekarang $100 juta kan banyak yang sebelum pernah kerja di mana, pernah dikerja di mana, jadi dia bisa dapetin knowledge mungkin istilahnya bukan sesuatu yang biasa didapat di sekolah ya, tapi sesuatu yang memang di industri. Problem nggak cuma problem secara teknis, tapi ya problem bisnisnya kayak gimana, ketemu investornya kayak gimana. Jadi ilmunya macam-macam sebenarnya Mas. Untuk bikin startup itu nggak cuma satu sisi aja. Makanya biasanya kan founders ujungnya nggak cuma satu, ada 2 atau 3 gitu kan. Ada yang technical, jagonya, ada tahu problem secara teknikal, bagaimana kerja secara teknikal, bagaimana cari dapetin bisnis ngejalanin bisnisnya secara teknikal, secara teknis untuk bisnisnya, gimana untuk memasarkan bisnis. Ya itu kan makanya kenapa butuh 2 atau 3 orang. Karena ya biasanya kan problem bisnis itu kan multi gitu ya, nggak cuma satu gitu. Nah, jadi emang kalau dari sisi kita ngeliatnya sih semua peluang itu pasti akan ada, selalu akan ada. Tapi nggak semua orang bisa gitu loh. Even CEO startup yang biasa, istilahnya gini, ada tipe orang yang doers, ada yang tipe orang yang mungkin dreamer gitu ya. Ada orang-orang yang emang jago sebagai profesional, ada orang-orang yang ketika jadi CEO profesional companies atau bahkan startup besar, dia jago, tapi gitu suruh bikin sendiri ternyata gagal. Karena emang ilmunya nggak sama gitu loh. Ya, jadi gimana nih, masih mau menyarankan orang untuk kerja di startup atau pindah ke enterprise aja? Nah, ini kan sebenarnya atau jadi pegawai negeri aja. Nah, kembali lagi. Orang kan beda-beda dari tujuan hidup, dari passions, dari ada orang yang ingin mengubah dunia, ada orang yang pengen gue pengen santai, gue pengen dapat gaji tiap bulan terjamin, ya yang penting keluarga nyaman, ada yang intinya sebenarnya sesuai dengan karakteristik dan keinginan masing-masing aja sih Mas. Ke orang-orang yang ingin membuat sesuatu, ingin mewujudkan impian-impiannya, itu yang akan membuat headline di berita-berita manapun, yang akan menjadi unicorn baru, menjadi menjadi role model baru buat anak-anak muda. Jadi memang ya kita nggak akan memaksakan. Ini suatu, nggak akan semua orang akan bisa melakukan itu gitu. Tapi ya kalau ngomong karakter orang, ya hanya orang-orang yang memang punya visi dan mampu mewujudkannya, dan memang willing untuk sacrifice many things untuk bisa mewujudkannya yang bisa sampai ke level sekarang gitu loh. Oke. Willing to sacrifice. What should be sacrificed? Apa yang harus dikorbanin? Macam-macam ya. Mungkin kalau ngomong dulu, kalau Jack Ma sendiri kan dia kerjanya mungkin sampai Sabtu 9 apa dia bilang tuh 996 jam kerja, dari 9 sampai jam 9, dari jam 9 pagi sampai 9 malam selama 6 hari. Ya waktu, uang, mungkin karena founders biasanya bootstrapping dulu kan, nggak mungkin langsung dari investor. Benar. Mungkin ya waktunya dia sendiri, waktu dengan keluarga, uangnya dia, everything sebenarnya. Bahkan mungkin reputasi juga, karena ya kalau misalnya dia gagal ya for some reasons, banyak orang yang mungkin, apalagi di Indonesia ya, kita belum embracing failure ya. Kalau bisa bilang saya gagal ya, dia gagal bikin ini gitu. Untuk bangkit lagi itu biasanya lebih berat. Kalau di negara-negara yang embracing failures, mungkin kayak di US atau Silicon Valley tepatnya ya, orang gagal itu mungkin ya buat investors pembelajaran ya. Pembelajaran, benar. Kalau tapi kan ekosistem kita belum sampai, menuju ke sana tapi belum sampai situ ya. Jadi kalau orang udah satu gagal ya, kemungkinan untuk either dianya yang udah malas, atau investor atau orang-orang sekelilingnya yang wah ini udah gagal nih, kayaknya dia kalau bikin apa lagi kemungkinannya akan lebih tinggi untuk nggak berhasil gitu loh. Jadi faktornya macam-macam Mas. Ya.
Ya, jadi kalau boleh menyarankan untuk teman-teman yang ini kan kebetulan lagi ada lulusan nih sebentar lagi nih, mungkin Ya, bulan-bulan ini ya. Nah, ya. itu kalau boleh menyarankan satu hal, nah, itu apa yang mau disarankan? Kaitannya sama Eh, startup ya, kaitannya sama startup. ya. Intinya sebenarnya kalau saya pribadi sekarang di zaman sekarang ya, jangan berhenti untuk belajar sih sebenarnya sih Mas. Karena kita ngeliat sih kondisi sekarang ini kayaknya ini menarik sih. Kemarin itu ada tweet dari Prof. Ariel Haryanto kemarin. Dia bilang anak-anak zaman sekarang sama zaman dulu kok beda banget ya. Kayaknya yang sekarang itu ngomongnya either kerja, Hmm. konsumtif, Itu politik, duit. kerja beda. Salah lihat. Ini berita pemilu itu Ya, yang dia baca. nggak. Cuman ya kebetulan ini. Lanjut, Jadi, sorry. jadi kalau kita ngelihatnya bahwa apa ya, mau lulusan bahkan nggak lulus kuliah pun, selama dia memang willing untuk belajar, willing to adapt to something new, willing untuk menerima bahwa gua ini masih perlu banyak apa namanya, tahu hal-hal yang nggak tahu loh. Bukan maksudnya kayak ijazahnya, oh gua lulusan Fasilkom UI, skill gua udah paling hebat, gua pasti dapat kerjaan yang oke. Itu kan itu mungkin mindset yang dulu bisa banyak orang akan ngerasa kayak gitu loh Mas. Tapi tadi eventually ketika sampai di dunia kerja ternyata loh, kok gua nggak tahu kayak gini ya, gua nggak punya skill soft skill. Banyak hal baru yang either dia kalau nggak bisa adapt ya udah gitu-gitu aja gitu, nggak bisa meningkatkan skill dia gitu. Jadi buat teman-teman yang masih mungkin baru lulus atau lagi nggak kerja ataupun ini ya still keep hungry for knowledge sih kalau menurut aku sih Mas. Karena sekarang dengan kondisi sekarang kita bisa ikutin Coursera, kita bisa ikutin webinar, kita bisa ikutin begitu banyak apa ya, bahkan podcast ya. Begitu banyak sarana-sarana yang bisa bantu kita untuk learn something new. Dan itu sangat berharga, pengalaman-pengalaman sangat berharga banget gitu sih. Ini menarik nih. Jadi intinya adalah siapapun yang masuk ke dunia kerja, dia harus sadar bahwa dia itu baru mulai belajar kan, bukan benar. sudah berhenti belajar dan start bekerja ya. Nah, betul. Selama dia mau belajar, berarti dia akan selalu up to date sama kebutuhan pasar, which in turn situasinya seperti apapun, pasti dia akan jadi orang yang dicari. Tadi sempat nyebut ada cara-cara belajar baru kayak misalnya Coursera atau misalnya ngambil online course dan lain sebagainya. Yang online course yang kalau Coursera kan yang ada certified ya. Kalau kayak model kayak Udemy itu kan tidak certified. Nah, kira-kira nasib universitas ke depan itu bakal tersaingi sama ini nggak? Sekalian aja gue tanya. Ya. Sebenarnya sih gini ya, aku ngeliatnya gini Mas. Kayak EDX misalnya. EDX itu kan platform yang bahkan sangat didukung oleh universitas ya. Harvard bikin kelas di situ, UCB bikin kelas di situ, Stanford bikin kelas di situ. Sebenarnya sih knowledge itu di mana aja. Dan seharusnya memang universitas itu udah paham bahwa ya gua nggak eksklusivitas itu udah nggak zaman mungkin kalau kita ngomongnya gitu ya. Ketika orang pengen belajar sebenarnya orang bisa belajar di mana aja. Jadi ya kalau ngomong apakah universitas akan jadi suatu yang obsolete, maybe yes, maybe mungkin no. Bukan obsolete tapi irrelevant. Ya, benar. Bisa jadi kayak gitu ya, gelar-gelar mungkin bukan masalah ilmu ya, tapi gelarnya bisa jadi someday akan irrelevant karena karena kembali lagi Bill Gates, Steve Jobs ataupun Mark Zuckerberg mereka spesial, tapi mereka bisa membuktikan bahwa ya kalau karena gua pengen belajar yang lain dan ternyata nggak dicukupi oleh segelar-gelar universitas, gua mending gua stop di sini dan gua belajar yang lain gitu loh. Dalam artian kita ngeliatnya ya orang-orang balik lagi tadi hungry for knowledge itu adalah ya kita bisa belajar di mana aja sebenarnya. Aku punya beberapa teman-teman sekarang yang bahkan nggak lulus kuliah akhirnya jadi CTO tanpa ijazah satupun Mas. Which ya ini luar biasa gitu loh. Orang-orang yang emang selalu pengen adapt
tanpa mereka punya basic ilmu tertentu, tapi mereka berani untuk luar biasa ya. Benar, dengan tekad, dengan kemauan, dengan keinginan untuk belajar yang terus-terusan, mereka bisa untuk level di perusahaan gitu loh. Oke, jadi intinya buat teman-teman yang baru lulus ataupun yang sudah lama lulus dan sudah bekerja di startup, no worries lah ya. Selama kita bisa keep learning tadi itu, kita keep hungry terhadap knowledge, we still relevant to the business whatever is the conditions, and then dari situ kita bahkan bisa bilang bahwa meskipun kita tidak punya pendidikan yang formal, sebenarnya sukses itu seringkali tidak relevan dengan kondisi itu. Siapa yang bisa berkembang di lapangan ya dia yang sebenarnya akan menang, bukan orang yang pegang detail-detail tertentu gitu ya. So basically keep learning ya. Benar. Wah, mantap. Jadi kita hari ini jurusnya udah ngebahas tentang kondisi startup, masih prospek bikin startup oke atau enggak. Nah, kalau lu udah kadung ada di startup, lu mesti ngapain? Dan terakhir, kalau baru kerja, ya ngapain ya, gitu kan? Oke, penuh lah isinya gitu. Tapi satu terakhir deh, ada rahasia apa yang mau disampaikan? Ngomong-ngomong kayak begini kalau yang dibahas umum nggak ada serunya, ngapain gitu kan? Ya coba dong sampaikan something yang original yang nggak ada seorang pun yang tahu gitu. Waduh, yang jarang orang tahu lah. Kalau nggak ada seorang pun yang tahu ya cuma Tuhan. Apa ya Mas, aku ini bohong kalau nggak tahu. Soalnya reporter, editor in chief bohong kalau nggak tahu. Itu yang keluar di tulisan itu yang disahkan saja, yang nggak disahkan kan banyak. Apa ya? Gini, kita ngelihat ini mungkin berdasarkan pengamatan juga sih Mas. Kita ngelihat orang-orang yang sukses di industri itu selain tekad, selain keinginan yang kuat untuk mewujudkan bisnis, juga orang-orang yang emang punya, kalau bilang network itu bilang nggak pas, ngomong orang dalam juga nggak pas, tapi dalam artian circling ourselves dengan orang-orang yang tepat sebenarnya itu yang paling penting kalau menurut aku sih Mas. Itu yang artinya kalau misalnya saya nggak bisa ABC, berarti saya harus punya network yang orang-orang yang bisa ABC. Kalau saya mau butuh network yang D, saya harus mampu untuk D. Jadi seorang mungkin nggak bisa semuanya, tapi dia bisa merangkul orang-orang yang saya butuhkan untuk bisa mencapai tujuan-tujuan saya. Itu yang penting saat ketika kita membangun startup sih. Aku melihatnya seperti itu. Tapi sekali lagi ini mungkin agak abstrak kalau kalau diomongin, tapi begitu dilaksanakan ini sesuatu yang seru ini gitu. Menurut gue ini penting dan banyak orang nggak tahu. Banyak orang nggak tahu, serius. I think ini bisa jadi closingnya kita ya, karena saya cuma bisa bilang kayak begini. Waktu saya masih SMA, saya baca satu buku. Dia bilang begini. Dan ini nggak ada kaitan sama startup, bisnis teknologi atau apapun, tapi kaitan sama entrepreneurship. Dia bilang begini. Henry Ford suatu saat ditantang sama orang untuk menjawab kuis. Jadi pada saat itu ada orang-orang kan menganggap orang yang bisa jawab kuis itu pintar-pintar. Henry Ford ditantang, kamu bisa nggak ikutan kuis ini? Kalau kamu bisa berarti kamu pintar. Jawabannya Henry Ford kayak gini. Kamu boleh tanyakan apa saja sama saya. Saya mungkin tidak tahu jawabannya, tapi kasih saya waktu 5 menit, saya tahu siapa yang bisa menjawab. Oke. Jadi intinya, your network is your net worth. Dari lebih pas ngomonginnya. Sama aja. Oke, thank you very much nih, kita udah lama ngobrolnya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi, ngobrol yang lebih seru lagi. Siap. Thank you very much, Mas Amir. Bye. Bye.